Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menggugurkan kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, mau dengerin gak nih? Jangan bercanda ya. Tong, gua karungin nih. Diam-diam ya, dengerin sini. Alhamdulillah, kita bisa menggugurkan kewajiban kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menuntut ilmu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah mengangkat sebagian daripada kalian yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang mau menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah angkat? Derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diwajibkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan, yang dimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita dalam menuntut ilmu yang tadi baru saja kita dengarkan dijelaskan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Attas, syarah daripada hadis Jibril yang dikarang oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Samit, wali min auliyaillah, yang dimana ini hadis Jibril adalah tauhid yang untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, harus tahu caranya, harus punya ilmunya, dan ilmu tersebut adanya hanyalah di majlis-majlis ilmu, adanya hanyalah di majlis-majlis taklim,
di majlis yang dimana menjelaskan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus mengerti cara menuntut ilmu. Ilmu itu Allah taruh di tempat-tempat mulia, karena ilmu itu sendiri adalah zat yang sangat mulia. Jadi kalau orang mau dapat ilmu, orang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, datangnya ke majlis ilmu, bukan ke mall, ya, bukan di pasar, ya, bukan di tempat-tempat rekreasi, bukan. Kalau orang pengen dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, datengin majlis-majlis ilmu, datengin majlis-majlis taklim, yang dimana kita bisa memilih jalan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqa ilal jannah. Dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ada seseorang yang hidup di dunia mencari jalan, dan di jalan tersebut dia memegang dengan ilmu, maka Allah akan memperlancarkan jalannya dia ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya di majlis ilmu. Jadi alhamdulillah majlis JMA ini ya diadakannya 1 bulan sekali. Yang orang nggak punya waktu banget, yang sibuk banget, coba jangan sampai ditinggalkan ini majlis taklim. Orang nuntut ilmu bukan sebulan sekali. Orang nuntut ilmu bukan seminggu sekali. Orang nuntut ilmu bukan setiap hari, bukan. Setiap detak jantungnya dia masih bergetar, maka wajib atas dia menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kata Nabi, nuntut ilmu itu hukumnya wajib. Wajib itu apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapat dosa. Jadi kalau nuntut ilmu jangan pakai ditahan-tahan, jangan pakai malas-malas. Karena kalau orang meninggalkan ini ilmu, berarti dia meninggalkan yang wajib. Kalau sudah meninggalkan yang wajib, maka dia telah mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham insyaallah? Faham insyaallah? Nah, jadi coba kita usahakan diri kita ini menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cari ilmu yang bagus, cari ilmu yang baik dan benar. Karena orang nuntut ilmu ini dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mau menuntut ilmu, dia selalu ada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kalau orang yang rajin majlis taklim, rajin datang ke majlis ilmu, insya Allah ini orang gak bakal tersesat. Ini orang akan diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang akan diberikan jalan yang lurus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah tinggalkan majlis ilmu. Dikatakan oleh Al-Imam Ali karamallahu wajhah, sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ma fakhru illa li ahlil ilmi annahumu alal huda liman istahda adilau godru kullim imra'atin kana yuhsinu wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u fafis bi ilmin wa isbihi abada fa in annasu mauta wa ahlil ilmi ahya'u. Kata Imam Ali karamallahu wajha, beliau mengatakan, aku tidak pernah bangga atas apapun terkecuali orang yang mau menuntut ilmu. Kata Imam Ali, aku tidak bangga terhadap apapun. Ada orang kaya, ada orang ganteng,
ada orang cantik, Imam Ali tidak bangga. Imam Ali hanya bangga kepada orang yang mau menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya bangga melihat seseorang umatnya yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan Imam Ali ma fakhru illa li ahlil ilmi annahumu, karena orang nuntut ilmu, kata Sayyidina Ali, alal huda liman istahda adilau, orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Qadru kulli mri'in ma kana yuhsinuhu, karena kadar manusia itu semuanya adalah baik. Kita aslinya ini adalah baik. Ada anak kecil lahir langsung minum minuman keras, ada? Ada anak kecil lahir langsung zina, ada? Enggak ada. Kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Jadi kita ini aslinya adalah orang yang baik. Jadi yang merusak diri kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita nggak pernah datang ke majelis ilmu, maka kita merusak diri kita sendiri. Tapi kalau kita rajin datang ke majelis ilmu, berarti kita ingin memperbaiki diri kita. Yang tadinya buruk ingin menjadi baik, yang tadinya lebih baik menjadi lebih baik. Terus-terusan seperti itu orang kalau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan wal jahiluna li ahlil ilmi a'da'u, karena orang jahil itu, orang yang bodoh itu adalah musuh atas orang-orang yang mempunyai ilmu. Zaman sekarang kita lihat di depan mata kita, banyak orang-orang bodoh yang memusuhi ulama-ulama kita, betul? Banyak orang-orang jahil, nggak punya ilmu, tapi memusuhi ulama-ulama kita, betul? Jadi orang jahil, kata Imam Ali, memang bermusuhan sama orang ahli ilmu, sama ulama-ulama kita. Karena orang jahil nggak demen yang namanya kebaikan. Orang jahil nggak demen sama kebaikan. Orang jahil, orang yang sering maksiat, orang yang sering makan haram, kagak demen sama kebaikan. Duduk di majelis taklim pantatnya panas, betul? Hah? Duduk di majelis maulid kupingnya kepanasan, betul? Kagak betah aja, karena sering makan haram, karena sering musuhin ulama, karena sering caci maki ulama. Dia sendiri yang bikin dirinya dia tidak baik, karena nggak mau nyari ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman sekarang banyak orang-orang jahil ngomong seperti ulama. Udah habis ngomongin ulama, seakan-akan dia yang paling alim, seakan-akan dia yang paling pintar. Apalagi baru-baru kita kenal, kita dengar sekarang ada sebagian orang, ketua ormas, bilang orang kafir itu tidak layak dibilang untuk orang di Indonesia. Ya, ada satu ulama-ulamaan bilang bahasa kafir itu terlalu kasar katanya. Betul? Orang Islam adalah agama yang paling baik. Islam ini agama yang dikatakan rahmatan lil alamin, yang diutus untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diberikan rahmat untuk semuanya. Ada sebagian orang bilang kafir ini terlalu kasar. Apa? Allah yang sebut di dalam Al-Quran beratus-ratus kali, Allah sebut di dalam Al-Quran kata-kata kafir. Apakah Allah kata-kata yang kasar? Apakah Allah mengeluarkan kata-kata yang kasar? Tidak. Ini kafir bukan kata-kata yang kasar. Ini kata-kata yang dibawa oleh Allah, yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan kita ini harus selalu berpegang sama ulama yang memang memiliki sanad keilmuan. Ya, harus memiliki ulama yang tahu nuntut ilmunya sama siapa. Jangan di zaman sekarang kita nyari ilmu di mana-mana.
Tapi kita nggak tahu guru kita ini ngajinya sama siapa. Nah, ini yang menyesatkan kita. Alhamdulillah kita punya ustadz-ustadz di sini, ketua-ketua majelis ngaji sama Habib Abdullah bin Ali, ngaji sama Aba Ali bin Saleh. Ya, Al Habib Abdullah bin Ali Al-Attas punya guru Al Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Al Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri punya guru Al Habib Alwi bin Syahab. Al Habib Alwi bin Syahab punya guru Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Al Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi punya guru yang namanya Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Attas punya guru yang namanya Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sayyid Ahmad Zain terus sampai ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalian ngaji sama Habib Abdullah, ngaji sama guru-guru yang ada di sini, insya Allah nggak bakal tersesat. Faham insya Allah? Nah, jangan kita ikutin guru-guru zaman sekarang yang ada di YouTube. Ya, guru-guru yang ada di YouTube jangan. Kenal kagak juntrungannya, tahu kagak ngajinya sama siapa. Ya, tahu ngikutin YouTube, ngikutin satu ormas, nggak taunya ini ormas salah, nggak taunya ini ormas tersesat. Naudzubillah min. Udah, kita punya guru-guru di sini, masya Allah. Berpeganglah sama guru-guru kita. Peganglah guru-guru kita yang dimana berkat guru-guru kita nanti bisa memberikan syafaat untuk kita di hari kiamat. Kalau guru-guru yang di YouTube, ya kira-kira bisa ngasih syafaat gak? Ngasih syafaat tidak? Kita kenal sama guru itu. Apakah guru itu kenal sama kita? Tidak. Tapi kalau di sini nih kita hadir Al Habib Abdullah mendoakan satu majelis demi majelis, jamiah majelis Al-An-Nur didoakan satu persatu sama Habib Abdullah. Biar kata nggak kenal tapi dapat doanya. Betul? Dan kalian bisa mengenal Habib Abdullah. Yang guru-guru di YouTube kira-kira doain kalian atau tidak? Doain kalian atau tidak? Tidak, jangan. Ya, nyari ilmu. Kalau tanya ilmu jangan sama Syekh Google. Ya, zaman sekarang orang buka Google nyari ilmu apa aja ada di Google. Ya, ntar yang dapat syafaat Google. Tuh, datang di hari kiamat Google. Ayo ikut saya ke neraka. Naudzubillah min. Nah, Google punya kafir, punya muslim. Google punya kafir, punya muslim. Punya orang kafir. Tuh. Akhirnya kita nyampe-nyampenya ke orang kafir. Naudzubillah min dzalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyalah sama ahlinya kalau kalian tidak mengetahui. Kita punya guru, kita punya masalah, kita punya problema, apalagi urusan agama, belum tahu cara wudu, belum tahu cara sholat, belum tahu yang membatalkan wudu, belum tahu yang membatalkan sholat. Tanya sama guru kita, tanya sama orang-orang yang dimana memegang agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sembarangan pilih guru. Zaman sekarang zamannya udah fitnah. Kalau kita nggak tahu juntrungannya guru kita, bisa-bisa kita tersesat. Ya, kalau kita nggak tahu sanad guru kita, bisa-bisa kita tersesat. Naudzubillah min dzalik. Jadi pinter-pinter kita mencari perhatian dari guru kita. Orang nuntut ilmu, ya, orang nuntut ilmu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan Imam Ali, fafus bi ilmin, maka jadilah engkau orang yang menang dengan ilmumu. Wa ish bihi abada, maka engkau harus hidup dengan ilmu, didasarkan dengan ilmu selama kita masih hidup. An-nasu mauta wa ahlil ilmi ahya'u. Orang kalau udah mati, mati. Nggak disebut-sebut. Tapi kalau orang punya ilmu, dia itu seakan-akan hidup. Kita lihat ulama-ulama kita, ya, yang sudah meninggal masih tetap disebut-sebut namanya. Seakan-akan dia hadir, seakan-akan dia ada.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad telah meninggalkan kita 1400 tahun yang lalu, tapi sampai detik ini nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu hidup di hati-hati kita. Betul? Nama ulama-ulama kita selalu hidup di hati-hati kita. Betul? Karena orang-orang yang ahli ilmu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak ada kata-kata terlambat untuk nuntut ilmu. Jangan pernah kata bilang udah tua ya udah tua, malu mau ngaji, malu menuntut ilmu. Justru orang yang tua harus lebih dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ini alhamdulillah yang datang pada muda-muda, masya Allah ya, yang tua-tua juga masya Allah pada hadir ya. Nah, ini adalah kebanggaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dong, gua karungin nih. Jangan berisik ya, diam. Nah, jadi orang nuntut ilmu adalah kebanggaan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang nuntut ilmu ada adabnya, ada akhlaknya, sama guru kita, wabil khusus sama guru kita nih, Al Habib Abdullah bin Ali Al-Attas. Ya, kita harus tahu adab kita sama guru kita. Orang nuntut ilmu kalau tidak didasari dengan adab, jangan harap ilmu bisa dapat. Ya, orang kalau nuntut ilmu tanpa didasarin adab, ya maka ilmu itu akan kabur. Tapi kalau ilmu didasari dengan adab, didasari dengan akhlak, ta'ziman sama guru kita, hormat sama guru kita, insya Allah ilmu yang diajarkan guru kita masuk ke dalam hati kita. Jadi harus didasari dengan ta'zim, dengan hormat, dengan cinta, mahabbah. Nah, ini murid yang teladan, murid yang cinta kepada gurunya. Jangan gurunya diomongin, jangan. Ya. Jangan gurunya suka di ngomongin dari belakang. Kadang-kadang tempo-tempo ya, Al Habib Abdullah kita punya guru nih manusia super sibuk, masya Allah. Undangan di mana-mana. Terkadang kalau ada pengajian datang terlambat, harap dimaklum. Ya, jangan suka kadang-kadang diomongin, datang terlambat. Nih Habib nih kemana sih? Nih Habib Abdullah udah hujan-hujan, udah jalan capek jauh. Ya, jangan suka ngomongin guru. Nggak boleh ngomongin guru. Harus beradab. Nggak boleh guru kita rendahkan, nggak boleh. Guru kita harus ada selalu di atas kepala kita. Guru kita derajatnya harus lebih tinggi dari kita. Karena gurulah yang memberikan jalan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan. Al Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi, beliau berguru sama Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad sahibur ratib. Itu Habib Ahmad bin Zain Al Habsyi ketika ingin menuntut ilmu telanjang kaki, tidak pakai sendal, nyeker dari kotak Hautoh sampai kotak Terim. Mana kotak Hautoh, mana kotak Terim? Kalau kita bilang ini Bekasi, kotak Tarimnya itu adalah Cikampek. Dari Bekasi sampai Cikampek nyeker jalan kaki hanya untuk menuntut ilmu. Ditanya sama tetangganya, Habib, kenapa engkau nggak pakai sendal? Aku ini ingin menuntut ilmu sama guruku. Kalau aku pakai sendal, sedangkan guruku di dalam rumah nggak pakai sendal, derajat aku lebih tinggi di muka bumi sekedar sendal. Bayangin tuh, ya, derajatku di muka bumi ini lebih tinggi sekedar sendal. Aku tidak mau derajatku lebih tinggi daripada guruku. Bayangin tuh, ya, itu orang mau nuntut ilmu di hadapan gurunya dengan akhlak dan adab. Jangan gurunya naik motor, muridnya naik mobil. Ya, zaman sekarang keren-keren nih. Tuh, ya. Kadang-kadang ya, guru pakaiannya biasa, muridnya lebih istimewa. Tuh, ya. Kadang-kadang ya, ada orang yang suka nyamak-nyamain gurunya. Nggak boleh. Ya, adab seorang murid daripada seorang guru ya, yaitu terus selalu tawadhu, harus selalu lebih rendah daripada gurunya.
Nah, itu adab-adab daripada orang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu cerita. Ada namanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau pernah menuntut ilmu sama Syekh Ma'ruf Bajamal. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim kalau nuntut ilmu dari sini sampai Cirebon kira-kira. Dari kota Inat sampai kota Budoh di Doan. Itu dari sini sampai Cirebon. Naik keledai, nuntut ilmu naik keledai. Perjalanan 1 hari 1 malam. Ketika sampai di rumah gurunya, ditanya, mana gurunya? Aku pengen menuntut ilmu sama Syekh Ma'ruf Bajamal katanya. Apa kata Syekh Ma'ruf? Suruh anak ini pulang lagi. Jauh-jauh dari Bekasi sampai Cirebon, naik keledai, kira-kira disuruh pulang. Gimana kira-kira? Hah? Dikatain bisa gurunya. Ya, hari pertama disuruh pulang. Hari kedua datang lagi. Pakai keledai lagi datang jauh-jauh. Assalamualaikum. Ada gurunya di atas, ada gurunya. Akhirnya dibilangin guru, ada orang yang kemarin lagi datang. Kata gurunya, suruh pulang lagi katanya. Ya, akhirnya pulang lagi. Dari Cirebon nih. Dari Cirebon sampai sini jalan naik keledai pulang lagi. Hari ketiga hari Jumat. Ketika sampai pas setelah kelar sholat Jumat. Di negeri Arab kalau sholat Jumat makan siang bareng-bareng. Ulama-ulamanya makan siang bareng-bareng. Ketika datang satu orang, ini Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, aku mau nuntut ilmu sama Syekh Ma'ruf Bajamal. Kata Syekh Ma'ruf Bajamal, yang kemarin lagi? Iya, yang kemarin lagi. Itu sop panas, sop panas-panas diambil dari atas, dituangin ke bawah. Syekh Abu Bakar bin Salim kepanasan, basah badannya semua. Apa kata beliau? Insya Allah ini berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, wahai guru, aku pengen nuntut ilmu. Kata Syekh Ma'ruf Bajamal, udah engkau nggak usah nuntut ilmu, berkah, pulang udah katanya. Ya, itu Syekh Abu Bakar bin Salim pulang ke rumahnya, tidaklah sampai di dalam rumah, semua ilmu gurunya nyampe ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Semua ilmu gurunya tanpa belajar, itu masuk semua ilmunya ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, coba kita punya guru kayak gitu. Hah? Kita punya guru lagi nuntut ilmu disiram sop panas. Kira-kira gimana? Wah, dikatain gurunya, guru gelo. Hah? Diomel-omelin tuh guru, dicaci maki tuh guru. Tuh. Mongkanya dahulukan adab, dahulukan akhlak. Itu si Abu Bakar bin Salim kagak belajar. Cuman mengedepankan akhlak dan adab. Mengedepankan akhlak dan adab kepada gurunya, takziman sama gurunya, itu dia dapat ilmu zahiran wa batinan, dapat semuanya. Tuh, kita kalau nuntut ilmu bawa catatan, ya, bawa kitab, bawa pulpen, apa yang dapat guru kita catat, itu yang paling penting. Adab daripada orang nuntut ilmu. Nih zaman sekarang kagak sibuk sama handphone. Gurunya lagi ngejelasin megang handphone kayak begini. Ya, gurunya lagi ngejelasin di foto-foto aja gurunya, betul? Bagus orang di foto kagak luntur. Kalau di foto luntur, aneh Habib Abdullah udah luntur semua nih. Habis udah. Tuh, ada pada sibuk pakai handphone, sibuk di ya Allah. Jangan sibukin dengan kitab, sibukin dengan pulpen. Apa faedah yang didapat dari dari guru kita? Catat itu ilmunya. Dari Habib Abdullah tadi faedah banyak banget itu. Itu keluar faedah banyak banget kalau kita bisa catat, kita bisa amalkan. Wah. 2 tahun aja belajar istiqomah begini, alim kalian semua. Jadi orang pintar semua. Nah, cuman kan itu berat. Banyakan megang handphone apa kitab? Banyakan yang megang handphone apa pulpen? Handphone. Nggak ada yang megang pulpen. Nggak ada yang megang buku. Tuh, ya. Nah, jadi Ana kasih tahu nih caranya orang mau dapat ilmu yang baik dan benar seperti apa? Itu dia. Bawa buku, ya, bawa pulpen. Tuh. Ini orang nuntut ilmu, ya,
pahalanya ini lebih-lebih daripada jihad fisabilillah. Orang kalau perang di jalan Allah pahalanya besar gak? Pahalanya besar gak? Itu lebih-lebih daripada jihad fisabilillah. Orang yang nuntut ilmu lebih-lebih daripada sedekah 1000 kuda untuk orang perang. Bayangin, kira-kira kita bisa beli kuda 1000 gak? Hah? Boro-boro. Beli kambingnya kadang-kadang buat akekah susah, mau beli kuda lagi. Tuh. Itu orang nuntut ilmu tuh fadilahnya besar. Jangan sampai disia-siain. Nuntut ilmu yang baik dan benar. Ya, nuntut ilmu yang bagus. Ya, apalagi kalau ada yang ngerokok, jangan tuh. Lagi nuntut ilmu jangan pernah ngerokok. Tahan dulu, enggak mati, tenang aja. Ya. Nah, nggak mati, tenang aja. Cuman 2 jam kok nahan rokok, nggak mati, tenang aja. Tuh, kadang-kadang ada orang lagi nuntut ilmu, gurunya ngejelasin, asik aja celepus. Kira-kira ilmu masuk tidak? Masuk tidak? Agak, karena nggak ada adab, karena nggak ada akhlak sama guru-guru kita. Jadi tetapkan dulu, kedepankan dulu sebelum nuntut ilmu akhlak dan adab kita. Kalau akhlak sama adab kita udah nomor 1, ilmu biar kata kita ini orang bodoh, susah ngambil ilmu, Allah yang akan masukkan ilmu ke dalam hati kita. Jadi jangan takut, kita ikutin aja udah aturan Allah, ikutin aturan orang-orang soleh. Insya Allah itu ilmu bakal masuk sendiri ke dalam jasad kita, dalam hati kita, dalam otak kita. Insya Allah itu ilmu akan manfaat. Ya, jadi di sini kita harus tahu caranya menghormati guru kita, caranya menuntut ilmu. Kalau sama guru, ya dengerin nasihat guru. Jangan pernah ngelanggar sama guru. Kalau guru bilang A, ikutin A. Kalau guru bilang B, ikutin B. Jangan suka melanggar. Jangan suka sok tahu. Kalau kita belum tahu, jangan pernah sok tahu. Jangan. Ikutin guru kita. Karena guru kita lebih tahu. Nah, jadi yang dimana ulama-ulama kita mengajarkan untuk mendapat ilmu yang berkah, yaitu mengedepankan akhlak dan adab, takzim terhadap guru-guru kita. Faham insyaallah? Faham insyaallah? Dan yang terakhir sebelum saya tutup di sini, ya, kita ini adalah orang-orang yang menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita sia-siakan capeknya kita. Jangan pernah kita sia-siakan biaya yang kita keluarkan untuk datang ke sini. Jangan pernah sia-siakan kesehatan kita yang kita udah paksa-paksakan untuk datang ke majelis ini. Dengan caranya seperti apa? Dengan caranya menjauhkan semua larangan-larangan Allah dan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Terkadang saya suka lihat ada anak-anak majelis taklim rame, Masya Allah, hadir, rajin. Maulid di mana aja hadir. Tahlil di mana aja hadir. Hall di mana aja hadir. Tapi terkadang sama sholat suka lalai. Betul? Hah? Terkadang sama sholat subuh wabil khusus. Ngaji sih ngaji, sholat subuhnya jam 8 siang. Betul? Itu mah sholat duha namanya. Ya, jam 8 sholat subuh apa sholat duha? Sholat duha. Lah kok sholat duha pakai kunut? Orang subuhnya kesiangan. Tuh. Coba kita perhatikan sholat kita. Percuma ngaji sering, maulid sering, hadir tahlil sering, tapi perintah Allah masih suka dilanggar. Jangan pernah mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap. Jadi perhatikan, kita udah ngaji, alhamdulillah, kita udah dengar tadi fadilah-fadilahnya orang nuntut ilmu seperti apa. Kita dengar udah kebesaran-kebesaran orang nuntut ilmu seperti apa. Ya, yang wajib-wajib jangan sampai ditinggalin. Coba yang pada sholatnya masih bolong-bolong, coba kita rajinkan sholat kita. Coba kita usahakan giat lagi dalam sholat kita.
Jangan pernah meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Faham insyaallah? Siap salat 5 waktu. Siap subuh tepat waktu. Janji tuh, jangan sampai salah. Jangan sampai kita melanggar perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak majlis yang suka main hadroh nih, ya, yang suka hadir-hadir majlis di mana-mana, undangan di mana-mana, jangan pernah lalai yang namanya salat 5 waktu. Nih saya mau nanya nih, kira-kira hadir sini nih, hadir ini majlis, udah salat Isya belum? Udah salat Isya belum? Udah, alhamdulillah. Yang belum, jangan lupa salat Isya. Jangan kita hadir majlis rajin, udah kecapean larut malam, habis ini makan lagi, ya, udah makan kenyang bawaannya ngantuk, udah deh nyetel TV tidur. Akhirnya sholat isyaknya ketinggalan. Kira-kira pahala nuntut ilmu diterima tidak? Kagak bakal diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sia-siakan capeknya kita, tenaganya kita, uang yang kita keluarkan, nggak taunya nol di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi pesan saya satu nih, udah rajin ngaji, rajin hadir maulid, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Faham insyaallah? Faham insyaallah? Alhamdulillah. Ya, jadi jangan sampai kita lalai sama yang namanya sholat 5 waktu. Wabil khusus sholat subuh tuh, ya, sholat subuh jangan sampai ditinggalin. Sholat subuh jangan sampai kita lalai. Ya, orang yang sholat subuh berjamaah itu dijaga sama Allah Subhanahu wa taala setiap harinya. Ya, orang barang siapa man sholah subhan jama'atan hafizallahu alaih min tulu'i syams ila gurubi syams. Orang barang siapa yang sholat subuh berjamaah itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Man sholah isya'an jama'atan hafizallahu tula lailihi. Barang siapa orang yang sholat isya berjamaah, Allah jaga sepanjang malamnya dia. Jadi jangan pernah tinggalin tuh sholat berjamaah, karena dengan sholat berjamaah diri kita bisa dijaga dari Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah? Ya, sekarang zamannya bencana, betul? Sekarang zamannya musibah, betul? Hati-hati sama musibah tersebut, hati-hati sama bala bencana tersebut. Jadi jangan pernah tinggalin sholat 5 waktu, dan kalau bisa sholat berjamaah, insya Allah setiap hari kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini ilmu bermanfaat untuk ana khususnya dan antum-antum umumnya, biar semua derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita ditambahkan taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kita dijauhkan dari maksiat, dijauhkan dari yang haram-haram, dijauhkan dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wala tuwalina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.